Pada saat ini, banyak tubuh jatuh menghantam tanah dengan keras. Para pendekar bersenjata pedang dari keluarga Li hingga keluarga Gao semuanya jatuh ke tanah. Pedang yang mereka genggam, ada yang hancur, ada yang tertancap di tanah dengan gagang mengarah ke pemuda dengan masker itu. Seolah-olah mereka semua tunduk. Dalam radius 10 meter, hanya ada satu pemuda berdiri dengan tangan bersedekap. Dia adalah Gustav. Jeritan kesakitan dan aliran darah membanjiri Suishan Low atau pavilion mabuk abadi seperti sungai. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Gustav menyadari kekuatan luar biasa dari jurus pedang 1000 jalan ini. Meskipun dia sudah pernah menggunakannya sebelumnya, tidak disangka jurus itu bisa meledakkan kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan lebih besar dibandingkan kekuatan yang pernah dia gunakan di Bandara Internasional Jiangnan. Apakah ini karena dia berada di Gunung Kunlun? Gunung Kunlun yang penuh dengan energi spiritual, mungkinkah itu yang membuat teknik pedang 1000 jalan menjadi semakin kuat? Namun, dia juga tahu bahwa keberuntungannya kali ini karena para pendekar tersebut menggunakan pedang. Kalau mereka menggunakan senjata lain, mungkin dia tidak akan menang. Pandangan matanya menyapu semua orang di tempat itu. Dimanapun matanya tertuju, semua orang secara refleks mundur beberapa langkah. Tatapan mereka hanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Seluruh pavilion mabuk abadi sunyi senyap hingga ke puncaknya. Siapa yang menyangka bahwa pemuda misterius yang terlihat seperti dalam tingkat kultivasi alam perjalanan ilahi ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Puluhan pendekar itu, sebagian besar dari mereka berada di tingkat alam transenden atau alam suci. Tingkat alam transenden atau alam suci mungkin hanya tingkat rata-rata di Gunung Kunlun, tetapi di pavilion mabuk abadi ini, di mana semua kekuatan berkumpul, bahkan seorang pendekar tingkat alam raja suci pun mungkin tidak akan sanggup menahan tekanan itu. Apalagi tidak satupun dari mereka yang melihat bagaimana pemuda misterius itu menyerang. Hanya satu langkah sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan melawan takdir seperti ini. Apakah ini mimpi buruk? Secara refleks, Ding Yun-er menutup mulutnya. Namun sedikit suara terkejut tetap terdengar dari mulutnya. Sebelumnya, dia mendekati Gustav karena melihat ada sesuatu yang berbeda pada diri Gustav. Dia tahu Gustav mungkin menyembunyikan kekuatan, tetapi tidak disangka ternyata kekuatannya begitu luar biasa. Hanya satu gerakan mampu menghancurkan segalanya. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang mampu melakukannya. Sejak kapan ada pendekar misterius seperti ini ada di sekitar sini? Yang terkejut bukan hanya Ding Yun-er, tetapi juga Si Shenhai. Selama 5 tahun terakhir, Gustav sering datang ke rumahnya, dan Si Shenhai juga mendengar banyak cerita tentang Gustav dari putranya Si San, seorang pemuda dari Tiongkok, tanpa kekuatan kultivasi dan keluarganya telah jatuh miskin. Bahkan setahunya, Gustav tidak memiliki akar spiritual, hanya akar biasa. Akar biasa memungkinkan seseorang untuk berlatih, tetapi sepanjang hidupnya tidak akan bisa mencapai prestasi besar. Mungkin inilah alasan kenapa guru di Sekte Gerbang Dewa Medis menerima Gustav. Selama 5 tahun terakhir, 2 tahun pertama kehidupan Gustav dipenuhi ejekan dan penghinaan. Tahun-tahun berikutnya, Gustav meninggalkan Sekte Gerbang Dewa Medis dan sepertinya pergi ke sebuah tempat rahasia di Gunung Kunlun. Saat dia sesekali muncul, Si Shenhai masih memiliki kesan lama terhadapnya. Namun siapa sangka saat ini pemuda dengan akar biasa itu mampu membalikkan keadaan. Puluhan pendekar tingkat alam transenden hingga alam suci tidak mampu melawannya. Betapa mengerikannya hal ini. Dia bahkan mulai meragukan apakah pemuda yang mengenakan masker ini benar-benar Gustav. Sementara itu, Gustav yang memakai masker perlahan melangkah menuju Gao Fengping dan Li Xin. Dia bisa merasakan beberapa aura berbahaya mengintai di kedalaman sana. Kalau bukan karena jurus pedang yang menekan begitu banyak pendekar,
Aura-aura itu mungkin sudah menyerangnya sejak tadi. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Tidak lama kemudian, langkah Gustav berhenti. Tatapan dinginnya menyapu Li Xin dan Gao Fengping. Dia berkata, "Sekarang, apakah aku memiliki kualifikasi untuk mengetahui jawabannya?" Wajah Li Xin yang cantik ini berubah menjadi pucat pasi. Dia sama sekali tidak menyangka akan ada pendekar sehebat ini yang membela Sisan. Dia sangat menyadari bahwa kematian Sisan adalah karena dirinya. Kalau Gustav mengetahui kebenarannya, dia pasti mati tanpa ampun. Dia mendekati ayahnya sambil meraih tangan Gao Fengping. Saat ini, hanya kedua orang ini yang bisa memberinya sedikit rasa aman. Dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Wajah Li Hu penuh ketegangan. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda di depannya ini. Meskipun aura pemuda ini hanya tampak seperti tingkat alam perjalanan ilahi, namun satu gerakan tadi sudah cukup membuktikan bahwa dia berada di atas tingkat alam Raja Suci. Jelas sekali, auranya telah disembunyikan. Dengan ragu, Li Hu memberanikan diri berkata, "Tuan, bukankah tindakanmu ini terlalu berlebihan? Keluarga Li dan keluarga Gao termasuk keluarga besar di wilayah ini, dan kami memiliki fondasi yang cukup kuat di Gunung Kunlun. Kalau kau merusak hari besar putriku seperti ini, kau akan menerima hukuman dari surga." Sebagian besar orang yang hadir di sini adalah perwakilan dari berbagai kekuatan. Kalau kau tidak berhenti hari ini, konsekuensinya akan sangat fatal. Gustav tertawa dingin. "Siapa yang kau anggap berani bicara seperti itu di depanku? Apakah aku bertanya padamu? Memangnya siapa kau?" Wajah Li Hu berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memaksa setetes darah esensial keluar dari tubuhnya dan menembakkannya ke arah Gustav sambil berkata, "Anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Apakah kau pikir aku takut padamu?" Darah esensial itu meledak, memancarkan kabut darah. Bersamaan dengan itu, sebuah artefak kuno muncul di tangan Li Hu. Ketika artefak itu muncul, aura jahat memenuhi seluruh ruangan. Kerumunan orang berseru, "Artefak Li Yue! Bukankah itu artefak legendaris yang telah lama hilang dari Gunung Kunlun? Legenda melodi suara iblis yang mampu mengguncang Gunung Kunlun saat itu sangat menakutkan. Siapa sangka artefak ini ada di tangan keluarga Li? Kalau melodi iblis itu dimainkan, akibatnya akan sangat mengerikan." Bahkan Ding Yun-er yang ada di antara kerumunan ikut mengernyitkan alisnya dan mengumpat di dalam hati, "Dasar rubah tua." Kalau bukan karena pemuda dengan masker itu, artefak ini mungkin akan terus disembunyikan oleh Li Hu. Namun ekspresi Gustav saat ini sangat aneh. Di dalam benaknya, suara dari makam reinkarnasi terdengar. Itu adalah suara penguasa abadi. "Anak kecil, bahan artefak Li Yue ini adalah kayu Li Yue kuno. Pedang pembunuh naga surgawi milikmu kebetulan membutuhkan sarung yang cocok. Kau mengerti apa yang aku maksud?" Tentu saja Gustav mengerti. Dia memutar pedangnya, mengguncang ujungnya, dan memancarkan aura pedang yang tajam. Lalu langsung menyerang ke arah Li Hu sambil berseru, "Artefak Li Yue itu akan menjadi milikku." Saat ini raut wajah Li Hu penuh dengan kebencian. Dia tidak punya pilihan lain. Kalau dia tidak membunuh pemuda ini pada hari ini, keluarganya tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Tanpa ragu lagi, Li Hu menggantungkan artefak Li Yue di depannya dan memainkan dawai dengan jarinya. Suara melodi yang jernih menggema di seluruh pavilion mabuk abadi. Deretan suara seperti aliran air mengalir berubah menjadi pedang panjang yang dingin dan menyerang Gustav dengan ganas. Suara marahnya bergema, "Anak kecil, aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau hari ini kau memilih melawan keluarga Li, maka kau akan tinggal di sini selamanya." Setelah itu, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu segalanya. Hanya dengan berada di dalamnya, Gustav bisa merasakan tekanan besar yang ditimbulkan oleh melodi itu.
seperti gunung besar yang menghimpit dengan gila-gilaan. Lebih dari itu, melode tersebut tampaknya memiliki semacam kekuatan iblis, hingga membuatnya sulit untuk mengumpulkan energi sejati. Merasa terpengaruh oleh melodi itu, Gustav menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan jimat jiwa miliknya. Dalam sekejap, tubuh Gustav diliputi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Petir itu tampak mampu menghancurkan segalanya. Pedang di tangan Gustav berubah menjadi pedang petir penghancur langit. Gustav melangkah maju dengan membawa kekuatan petir, lalu menebas dengan pedangnya sambil berseru, "Melodi iblis biasa. Kau pikir bisa menjebakku dengan itu?" Udara terbakar oleh percikan api yang luar biasa. Sudut bibir Li Hu menyunggingkan senyum penuh ejekan. Nada tinggi dari suara artefak meledak dengan tiba-tiba. Seiring dengan jatuhnya suara tajam itu, gelombang suara yang nyata pun menyapu ke arah Gustav. Di saat hampir menyentuh Gustav, gelombang itu berubah menjadi ombak raksasa. Kalau menghantam tubuh Gustav, Gustav pasti akan mati tanpa keraguan. Gustav merasakan ancaman itu tanpa ragu. Dia segera membuat pedang panjangnya menghilang. Detik berikutnya, kilatan cahaya dingin membelah udara. Itu adalah pedang pembunuh naga surgawi. Saat pedang itu muncul, energi spiritual di sekitarnya seakan terserap seluruhnya. Bahkan, tanpa gerakan dari Gustav, kekuatan pedang itu bergerak sendiri. Pedang itu menebas secara horizontal, menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang. Puncak pavilion mabuk abadi langsung hancur tanpa ampun. Atapnya terlempar jauh. Kekuatan itu benar-benar luar biasa mengerikan. Gustav mundur beberapa langkah. Begitu juga dengan Li Hu. Li Hu bahkan memuntahkan darah segar. Artefak Li Yue yang digenggamnya penuh dengan bercak darah, terlihat sangat mencolok. Li Hu menatap pedang panjang yang melayang di udara dengan penuh ketakutan dan bergumam di dalam hatinya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada pedang yang mampu menghancurkan artefak Li Yue milikku? Bahkan sebelum dia sempat berbicara, pedang itu kembali bergerak. Dengan pancaran sinar darah, pedang itu menyapu maju. Pedang pembunuh naga surgawi memiliki jiwa, dan siapapun yang menyerang Gustav pasti akan dibunuh tanpa alasan. Melihat pedang itu datang lagi, Li Hu memaksakan diri berdiri stabil sambil menelan pil obat. Lalu dengan kelima jarinya, dia menarik dawai artefak seperti busur panah. Busur dilepaskan, awan gelap berkumpul, dan angin ribut menerpa. Sebuah anak panah raksasa sepanjang 100 kaki melesat langsung ke arah pedang pembunuh naga surgawi. Serangan ini cukup untuk menghancurkan senjata dewa manapun. Gustav menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengandalkan pedang pembunuh naga surgawi saja mungkin tidak akan cukup untuk melawan. Dengan suara keras dia berteriak, "Pedang, datanglah!" Pedang pembunuh naga surgawi berputar di udara, lalu tiba dengan cepat di hadapan Gustav. Dengan kelima jarinya, dia menggenggam pedang itu erat-erat. Pada saat itu, kekuatan dunia seolah berada di dalam genggamannya. Dengan tangan lainnya, dia menepuk pelan pedang itu dan berkata, "Hari ini, kau dan aku akan bertarung bersama. Anggap saja ini langkah pertama untuk menghancurkan aturan tertinggi di Gunung Kunlun. Jurus pedang 1000 jalan, serang!" Teriakan Gustav menggema. 1000 inten pedang membawa petir dari tubuh Gustav, menyatu ke dalam pedangnya dan berubah menjadi serangan petir yang dahsyat. Dengan kekuatan Gustav yang kini dipadukan dengan pedang pembunuh naga surgawi, serangan ini sungguh mengerikan. Di atas langit malam yang kelam, awan gelap dan angin kencang terus bergerak. Fenomena alam terjadi satu demi satu. Energi spiritual dalam radius 100 mil tersedot ke dalam tubuh pemuda misterius itu dan pedangnya. Kilatan cahaya melesat seperti sungai surga yang menghantam dari langit dan langsung menuju anak panah raksasa Li Hu. Serangan pedang ini adalah serangan terkuat Gustav, dan ini adalah kali pertama pedang pembunuh naga surgawi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apapun yang terjadi, dia akan meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah pudar di Gunung Kunlun. Dia ingin memberitahu dunia bahwa Gustav Ye telah kembali. Sang dewa pembunuh, Aldren Ye, telah bangkit.
Gelombang inten pedang menyapu ke segala arah, dan aura Gustaf mencapai puncak yang sangat menakutkan. Satu jurus pedang ini saja sudah cukup untuk membuat wajah para tamu di sekitar menjadi pucat. Melihat aura luar biasa yang terpancar dari Gustaf, banyak pendekar merasa kagum dan berkata satu sama lain, "Siapakah pemuda misterius ini sebenarnya? Dia masih begitu muda, namun memiliki kekuatan seperti ini. Mungkinkah dia adalah salah satu talenta dari daftar bakat spiritual?" Yang lainnya ikut menanggapi, "Tentu saja. Daftar bakat spiritual mencakup para talenta terbaik Gunung Kunlun. Pemuda misterius ini terlihat berusia sekitar 20-an. Dia pasti pantas masuk daftar itu. Bahkan mungkin masuk 50 besar. Serangan pedang ini sungguh luar biasa. Apakah satu Aldren Ye saja belum cukup bagi Gunung Kunlun?" Kini muncul lagi seorang pemuda dengan masker di wajahnya. Seseorang bergumam, "Menurutmu, mungkinkah pemuda itu adalah Aldren Ye?" Temannya langsung membantah, "Kau terlalu banyak berpikir. Kalau dia benar-benar Aldren Ye, pemuda bertopeng itu mungkin sudah memanggil petir ilahi dan naga ilahi. Bagaimana mungkin Li Hu masih bisa berdiri? Selain itu, kabarnya Aldren Ye tidak suka menggunakan pedang. Dia lebih suka membunuh dengan bunga plum. Jadi, seharusnya pria dengan masker itu bukan Aldren Ye." Saat kerumunan sedang berdiskusi, Li Hu merasakan bahaya yang mendekat. Tanpa ragu dia meningkatkan kekuatan senar artefaknya hingga batas maksimal. Kali ini, suara petikan senar meledak lebih dahsyat, seperti guntur yang meledak dan menggema di seluruh langit. Gelombang energi yang dihasilkan meledak, seolah-olah ribuan raksasa keluar dari neraka dan menyerang Gustaf tanpa ampun. Namun Gustaf berseru, "Sudah kubilang, artefakmu itu milikku." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan oleh Gustaf, energi pedang yang mengejutkan menyapu turun. Dua kekuatan itu langsung bertabrakan. Suara ledakan petir terdengar hingga ke langit. Ratusan raksasa itu bertabrakan dengan pedang pembunuh naga surgawi. Gelombang besar energi menyebar ke segala arah seperti ombak yang nyata. Formasi pelindung di pavilion mabuk abadi langsung hancur. Seluruh gedung itu tampak akan runtuh kapan saja. Orang-orang segera berseru, "Sialan! Semua orang mundur dengan cepat. Pavilion mabuk abadi ini akan runtuh." Melihat gelombang energi yang ganas dan dinding yang hampir roboh, semua tamu termasuk Gao Fengping dan Li Xin berlari ke tempat yang lebih aman. Bahkan ayah Sisan pun tidak terkecuali. Ketika semua orang telah pergi, suara ledakan besar terdengar. Debu dan asap menggulung ke langit. Pavilion mabuk abadi runtuh total. Debu menyelimuti pandangan semua orang. Entah kenapa, semua orang secara refleks memikirkan Aldren Ye. Hanya Aldren Ye yang cukup gila untuk melakukan hal seperti ini. Mungkinkah pemuda yang mengenakan masker itu benar-benar Aldren Ye? Suara gemuruh semakin mereda. Debu dan asap pun perlahan mulai hilang. Semua orang menarik napas panjang. Mereka tidak tahu siapa yang menang dalam pertempuran antara pemuda misterius itu dan Li Hu. Hingga debu benar-benar hilang dan mereka melihat sebuah sosok berdiri di tengah reruntuhan. Sosok itu berdiri dengan angkuh sambil memegang sebuah artefak di tangannya. Li Xin yang melihat artefak itu berteriak penuh semangat, "Ayahku menang! Bocah itu sudah mati." Namun dia tidak menyangka mendengar suara dingin di sebelahnya. Suara itu berasal dari Gao Fengping. "Coba lihat lagi dengan seksama." Li Xin tertegun. Dia melihat kembali sosok itu dan mendapati orang tersebut masih memegang pedang di tangan lainnya. Yang paling penting lagi, wajahnya masih tertutup masker. Pemuda misterius itu masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Yang lebih mengerikan lagi, dia juga melihat mayat tanpa kepala dan sebuah kepala yang berlumuran darah. Itu adalah kepala ayahnya, Li Hu. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Di momen itu, cahaya panggung hanya terpancar dari sosok tersebut. Seluruh dunia terdiam seperti mati. Keheningan aneh itu terasa seperti berlangsung ribuan tahun, hingga akhirnya meledak. Li Hu telah mati. Keluarga Li telah hancur. Di Gunung Kunlun, seorang ahli yang sangat kuat telah muncul begitu saja.
Tubuh Ding Yun-er bergetar hebat, penuh penyesalan. Andai saja dia bertindak lebih cepat tadi, mungkin pavilion harta karunnya bisa merekrut seorang jenius. Pemuda misterius itu memiliki pedang yang begitu hebat, ditambah dengan artefak Li Yue. Pemuda misterius itu pasti akan menjadi sangat menakutkan. Gustav tidak peduli dengan tatapan semua orang. Dia berjalan menuju Li Xin. Saat tiba di depan Li Xin, dia berhenti dan berkata, "Aku akan bertanya sekali lagi, bagaimana sebenarnya Sisan mati?" Li Xin ketakutan hingga jatuh terduduk. Di matanya, Gustav adalah iblis dari neraka. Bahkan keluarga Li dan ayahnya tidak bisa menghentikannya. Lalu siapa lagi yang bisa menghentikan pemuda ini?